Oke, kita lanjut ke part yang kedua mengenai SKD TKP tentang materi pelayanan publik ya. Oke, lanjut contoh nomor 9. Jika atasan Anda meminta bantuan kepada Anda, maka Anda akan A. segera membantu, B. berpikir dulu sebelum membantu. Nah, ini ada kata berpikir ya, ada kata negatifnya pasti salah, ini ada kemungkinan benar, mempertimbangkan. Nah, kalau ada kata mempertimbangkan itu berarti salah ya, ada negatif. Pertanyaan apa keuntungan yang Anda dapatkan juga negatif, senang karena Anda dibutuhkan. Nah, berarti ada antara A dan E. Nah, karena ini hubungannya adalah pelayanan publik, karena kalau misalnya pelayanan publik berarti kita hubungannya adalah menolong orang lain ya, dalam artian kita harus menolong orang lain dengan ikhlas ya, dengan senang hati gitu ya, tanpa ada paksaan. Nah, berarti kalau misalnya ada hubungan dengan pelayanan publik, berarti jawaban yang tepat adalah yang E, senang karena Anda dibutuhkan. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika Anda ingin pergi bersama kawan lama Anda, tiba-tiba Anda teringat bahwa ada rapat karang taruna di lingkungan Anda. Maka yang Anda dilakukan adalah A. segera pulang ke rumah, B. tetap bermain bersama teman, C. mematikan telepon seluler, D. mengirim adik untuk mengikuti rapat, dan E. absen dari rapat karang taruna. Nah, ini sulit ya karena ada dua pekerjaan dan kita dua-duanya harus dikerjakan gitu ya. Nah, kita baca lagi sekali lagi. Ketika Anda ingin pergi bersama kawan lama, yang pertama dia pergi bersama kawan lama ya. Tiba-tiba Anda teringat bahwa ada rapat karang taruna, ada rapat di sini. Maka yang Anda lakukan adalah, nah ingat ya, kalau misalnya bersama kawan lama berarti kita cuman kepentingan dengan satu orang ya. Sedangkan kalau misalnya rapat berarti berkepentingan dengan orang banyak. Berarti yang lebih menguntungkan orang banyak, berarti kita harus lebih memilih rapat karang taruna. Nah, kalau misalnya ada optionnya milih dua-duanya, itu lebih tepat ya, lebih tepat lagi kalau misalnya milih dua-duanya. Tapi karena optionnya nggak ada untuk pilih-pilih kedua-duanya, dalam artian kita bisa rencana dengan kawan lama terlaksana dan rapat juga terlaksana, itu lebih baik. Tapi karena tidak ada option yang melakukan dua-duanya, maka yang paling tepat, yang paling menguntungkan orang banyak. Nah, pilih yang paling menguntungkan paling banyak, berarti harus mengikuti rapat, sehingga harus segera pulang ke rumah untuk mengikuti rapat ya. Kalau tetap bermain bersama teman berarti cuma untuk satu orang aja. Matikan telepon seluler berarti tetap bersama teman, berarti minjem adik untuk mengikuti rapat juga berarti nggak ada tanggung jawabnya ya. Absen dari rapat karang taruna, berarti yang benar adalah mengutamakan rapat karang taruna. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika Anda menoleh ke belakang, ternyata ada seorang nenek yang ikut mengantri. Kebetulan posisi Anda sudah dekat dengan teller bank. Maka tindakan Anda adalah A. tetap mengikuti antrian, B. mundur dari antrian dan kembali bekerja. Saya memberikan prioritas bagi nenek tersebut, meminta orang lain untuk mengalah dan memberikan antrian, mempercepat waktu transaksi. Nah, karena ini adalah pelayanan publik ya. Ciri-cirinya adalah pelayanan publik karena sini melibatkan ada seorang nenek ikut mengantri. Nah, kebetulan posisi Anda sudah dekat dengan teller bank ya. Karena di sini ada unsur pelayanannya, berarti ini hubungannya ke pelayanan publik ya. Ingat, kalau misalnya soalnya mengenai pelayanan publik, cari option yang menguntungkan orang lain atau menguntungkan orang banyak gitu ya. Kalau misalnya tetap mengikuti antrian berarti nggak menguntungkan si nenek-nenek itu ya. Terus mundur dari antrian dan kembali bekerja, mundur dari antrian dan kembali bekerja. Nah, berarti ini juga nggak win-win solution gitu ya. Memberikan prioritas bagi nenek, nilai positif, meminta orang lain untuk mengalah. Nah, berarti dia nggak mau ngalah gitu, malah orang lain yang suruhnya ngalah. Negatif juga ya, mempercepat waktu transaksi, ini juga tergesa-gesa. Berarti yang paling tepat adalah yang C, karena mengandung unsur pelayanan, karena menguntungkan orang banyak atau orang lain ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Telepon berdering dari meja rekan Anda yang kebetulan tidak ke tempat, sedangkan Anda sedang sibuk dengan pekerjaan. Maka reaksi Anda adalah A. mencabut telepon, B. tidak mengangkat telepon, C. mengangkat telepon kemudian mencatat pesan dari penelpon, D. memanggil rekan Anda untuk segera kembali ke meja kerja,
E menjawab telepon dengan jawaban singkat. Nah, di sini juga ada unsur pelayanannya ya, karena di sini telepon berdering dari meja rekan yang tidak ada tempat, tapi Anda sedang sibuk ya dalam pekerjaan gitu. Dengan pekerjaan. Kalau bisa menjawab telepon berarti ini negatif karena nggak ada unsur pelayanannya. Tidak mengangkat telepon juga salah. Mengangkat telepon kemudian mencatat nih positif, memanggil rekan Anda untuk segera kembali ke meja kerja, ini juga nggak ada pelayanannya ya, karena kalau misalnya respon respon itu harus cepat ya, harus cepat tanggap, melayani masyarakat gitu ya, ini juga kurang. Jawab telepon dengan jawaban singkat ini juga kurang sopan, berarti yang paling tepat adalah yang say. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika ibu Anda sedang sakit parah, maka Anda akan A. menemaninya untuk pergi ke dokter agar tidak bertambah parah. B. menyuruhnya untuk pergi ke dokter dengan saudara Anda. Ini juga positif, ini positif. Izin tidak masuk kerja karena ingin merawat ibu Anda, positif juga ya. Tapi di sini ada kata izin, berarti kurang ya. Tetap mengerjakan tugas seperti biasa, ini juga nggak peduli ya. Meminta ibu Anda mengerti bahwa Anda bekerja untuk, nah ini juga enggak ya. Namanya pelayanan publik. Namanya juga pelayanan publik itu harus mengutamakan orang lain ya, harus mengutamakan pelayanan dan harus menguntungkan orang lain atau masyarakat ya. Option yang paling tepat itu antara A dan B. Tapi kalau misalnya menyuruhnya pergi ke dokter dengan saudara, ini juga seperti melepas apa ya, nggak melakukan apa-apa gitu ya, cuman memerintah orang aja gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang A karena ada unsur pelayanannya di sini. Oke, lanjut. Di masa tua Anda sedang jika A. berkumpul dengan anak-anak dan cucu Anda. Ini positif juga ya. Bisa berbuat banyak demi kepentingan bersama, positif. Bisa hidup tenang tanpa merepotkan siapapun di panti jompo. Nah, ada kata panti jomponya. Positif juga sih. Tidak merepotkan anak cucu Anda, positif semua. Bisa mendirikan rumah singgah bagi mereka yang kurang mampu. Nah, ingat ya, untuk yang pelayanan publik kita harus menguntungkan banyak orang ya. Kalau misalnya ini berarti buat keluarga aja, ini bisa berbuat banyak demi kepentingan sesama, nih masih sangat umum ya. Ini kurang, ini juga buat keluarga doang, ini juga tidak merepotkan juga hanya untuk keluarga. Kalau ini kan untuk banyak orang ya. Nah, berarti ini paling menguntungkan bagi banyak orang, mendirikan rumah singgah bagi mereka yang kurang beruntung. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika Anda melihat seorang pengemis, maka Anda akan A. memberinya uang, menawarkan B. memberinya pekerjaan, C. memberinya makan, D. bersikap tak acuh padanya, E. memarahinya. Nah, berikan pelayanan yang terbaik ya. Kalau misalnya ada seorang yang terpilih seperti ini, kalau misalnya memberikan uang, berarti dia cuma satu kali aja dapatnya, gak secara kontinu ya, berarti kurang menguntungkan. Menawarkan pekerjaan, positif. Kalau memberinya makanan, ini juga cuma sekali doang ya. Bersikap acuh tak acuh juga salah, makanya juga salah. Berarti yang paling positif, yang paling menguntungkan itu adalah yang B, menawarkannya pekerjaan. Kalau misalnya dia menawarkan pekerjaan, berarti si pengemis itu pasti nggak akan ngemis lagi karena dia udah punya kerjaan. Tapi kalau misalnya berinya uang, itu dia akan ngemis lagi. Kalau beri makanan, itu juga akan ngemis lagi gitu ya. Oke, itu saja ya. Jadi intinya untuk materi pelayanan publik, kalau misalnya ada soal yang bentuknya itu ada ciri-ciri pelayanannya gitu, ada unsur-unsur pelayanannya itu, berarti cari optionnya yang paling menguntungkan orang lain atau paling menguntungkan orang banyak ya. Kayak optionnya itu. Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan klik di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga subscribe ya channel kita, like and share juga. Oke, sampai situ dulu materi kita hari ini. Tunggu di konten-konten berikutnya. Bye bye.